Praktek Gabungan Manaprotsi dan Matekstosi Semester 5, Program Drama Radio Kelompok 1, tahun 2023. 107,7 Aksata Radio mengudara bersama. Skema Sekisah drama. Sekisah drama. .7 Aksata Radio mengudara bersama. Halo Sobat Aksa, balik lagi sama Dinda Imelda di Skema Sekisah Drama. Sobat Aksa, di daerah kamu masih ada nggak tradisi pingit? Atau kamu udah pernah dengar tapi lupa artinya apa? Jadi, kalau di adat Jawa, tradisi pingit itu tradisi yang mengharuskan kedua calon mempelai untuk gak boleh saling ketemu sebelum mereka menikah. Hal itu dipercaya bakal ngehindarin mereka dari hal buruk. Nah, Sobat Aksa, drama radio kali ini bercerita tentang sepasang kekasih yang melanggar tradisi pingit. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama hubungan mereka ya? Langsung aja kita dengerin Skema Sekisah Drama dengan episode Menantang Pingit. Panasnya hawa di siang pukul 12 terasa terik sekali. Menempa emosi setiap manusia yang sibuk di luar sana. Manusia-manusia yang berada di bengkel roda 2, pinggir jalan bebatuan di tanah Kasihan Bantul. Terlihat sibuk dan kegiatan masing-masing, peluh bercucuran di dahi. Mereka, Gilang dan Irul. Di balik hawa yang menarik keringat keluar, tak membuat dua insan itu patah dahaga. Sudahlah Lang, motor rosokmu itu sudah tidak sanggup lagi. Beli saja motor baru. Hitung-hitung modal untuk masa depan. Nanti dulu Mas. Biaya untuk menikah saja sudah banyak sekali uang yang saya keluarkan. Menikah memang butuh banyak biaya. Maka dari itu saya pilih nanti saja. Saya mau urus bengkel ini sampai besar dulu. Mas, bengkelmu tuh sudah besar begini loh. Montirnya juga sudah bukan hanya saya. Bagaimana mau menikah, Lang? Kisah asmara saya saja selalu gagal. Saya tidak seberuntung kamu, Lang. Iya, benar juga Mas. Saya merasa sangat beruntung. Walaupun sederhana begini, Damara justru memilih saya sebagai pasangannya. Selamat, Lang. Selamat. Jaga perempuanmu dengan baik-baik. Besok motormu bisa saya pinjam tidak Mas? Mau kemana kamu, Lang? Saya rindu sekali Mas dengan Damara. Tahanlah sebentar. Tinggal 2 hari lagi loh, Lang. Rasanya saya tidak bisa Mas. Rindu ini sudah seperti mencekik. Saya bisa gila karena dalamnya rindu ini. Tidak usah kemana-mana kamu, Lang. Tidak akan saya izinkan kamu menggunakan motor saya. Ya sudah Mas, tidak apa-apa. Saya bisa pakai motor saya sendiri kok. Ingat, Lang. Ingat. Kalian sedang dipingit. Jangan bertindak seenaknya. Sudah tahun berapa ini Mas? Siapa yang masih mau dipingit? Sudah kuno. Jaga bicaramu, Lang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terima kasih peringatannya Mas. Doakan saja ya yang terbaik untuk kami. Terserah. Saya hanya mengingatkan agar jangan bertindak seenaknya. Jika tidak mau dengar itu, bukan urusan saya. Damara, kekasih Gilang, yang menunggu masa pingit habis membayang-bayang cincin terpasang. Keadaan rumah Damara di hari pingitan dengan hiruk-pikuknya piranti masak yang saling bersautan. Ada Ririn, sahabat yang bermalam sejak kemarin pun andil dalam meramaikan dapur. Hari ini, Damara berencana membagikan makanan sebagai wujud syukur sebelum melepas masa lajangnya. Telepon rumahmu berdering, Mar. Tolong angkat, Rin.
Aku iris wortel ini sedikit lagi. Nanggung. Sendiko dawuh, Nyonya. Halo, dengan siapa saya berbicara? Dengan Gilang di sini. Bisa saya berbicara dengan Damara? Baik, segera saya sampaikan. Mar, Gilang, Mar. Aduh, sebentar ya, Rin. Selesaikan dulu irisanmu itu. Biar saya beritahu pada Gilang untuk menunggumu sebentar. Dengan cepat, Damara selesaikan memotong wortel terakhirnya dan bergegas menuju ke ruang tamu menyusul Ririn. Mas, ada apa? Ada apa dengan suaramu, Tomar? Maaf, sedang banyak orang di rumah. Oh, begitu. Kenapa, Mas? Sudah lama kita tidak berkabar, Mar. Iya, lama sekali. Apa kabar? Semua baik-baik saja, kan? Tanpa kamu, saya tidak baik-baik saja, Damara. Saya rindu sekali denganmu. Bisa saja kamu. Mar, sebelum rasa rindu ini semakin tak terbendung, saya rasa kita harus bertemu. Mas, kita sudah sepakat untuk tidak bertemu sebelum akad. Tapi, Mar, bukankah kamu yang berjanji untuk tidak akan meninggalkanku? Apakah itu cuma omong kosong belaka? Mas, Ini hanya tradisi, Mar. Saya rasa tidak semua orang sanggup. kita sudah berjanji dengan Bapak. Lagi pula, tradisi memang seharusnya dihormati. Mar, ada apa, Mar? Sebentarin. Kenapa, Mar? Ada apa? Ini Mas Gilang mengajak saya untuk bertemu. Mar, tidak apa-apa. Tidak semua orang melakukan tradisi ini dengan benar. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Tapi saya takut, Rin. Mar, ingat gak kamu sama Mas Saleh? Mas Saleh kakakmu? Ya, dulu Mas Saleh dan calon istrinya juga pergi diam-diam ketika sedang dipingit. Bagaimana ya? Ya udah, coba dipikirin dulu, Mar. Saya akan kembali ke rumah esok pagi. Baiknya memang ada yang menemani kamu. Iya, Rin. Terima kasih ya. Hati-hati. Mar, Maaf, Mas. bagaimana, Mar? Baiklah. Sampai bertemu besok ya, Mas. Saya tunggu pukul 3. Bunga-bunga di halaman rumah Damara bermekaran. Angin bertiup lembut membelai mesra pada sepasang kekasih itu. Semburat lukisan Tuhan pada langit senja menghias angkasa. Saat suara motor usang Gilang turut merapaikan bisingnya jalanan, mengajak sang puan berkeliling dan bernostalgia. Saya ingat, dulu kita bertemu di depan ruko ini. Waktu itu motor saya mogok. Saya juga ingat, Mar. Waktu itu saya toh yang membantu kamu. Hangatnya senja kini telah berganti dengan dinginnya malam, mulai menusuk di sela-sela tubuh mereka. Perjalanan Gilang dan Damara hari ini telah usai. Sudah waktunya Gilang mengantar Damara kembali ke rumah. Sudah saatnya pulang, Tuan Putri. Terima kasih, Pangeran. Tuan Putri bahagia sekali hari ini. Pangeran pun bahagia, Tuan Putri. Damara, Iya, Mas. lusa kita sudah akad, Mar. Janganlah ada pikiran untuk batal menikah dengan saya ya. Bercanda kamu, Mas. Yang mau sama saya kan ya cuma kamu, toh. Benar juga ya. Jangan tinggalkan saya ya, Mar. Iya, tidak akan, Mas. Kalau begitu, saya pamit dulu. Jika ada sesuatu, segera hubungi saya ya. Tapi jangan sampai ketahuan Bapak. Iya, pulanglah. Tolong hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa lusa, Mar.
mendadak, perasaan saya kok tidak enak ya. Duh Gusti, semoga Gilang sampai rumah dengan selamat. Entah apa yang dipikirkan Gilang ketika memutuskan melewati jalanan yang berbeda dari biasanya. Kanan kirinya merupakan sawah, banyak serangga, dan juga banyak lubangnya. Walaupun begitu, Gilang tetap bersenandung. Terindumu semakin membuatku Kabar layu mendiang Gilang disampaikan Irul pada esok hari. Ririn yang datang bersama Irul langsung mendekap sang Hawa yang telah histeris sejadi-jadinya. Bapak Damara dengan raut wajahnya kebingungan hanya dapat menenangkan putri tunggalnya di dekapan Ririn. Gilang. Kamu harus kuat, Nak. Gilang tidak suka perempuannya bersedih begini. Gilang, jangan tinggalkan aku. Maafkan saya, Mar. Semua ini salah saya. Bukan, Rin. Bukan, ini bukan salahmu. Sudahlah. Yang terpenting saat ini adalah doa dari kita. Andai saja saya menolak ajakan Gilang kemarin, pasti hal ini tidak akan terjadi. Bicara apa kamu, Damara? Kemarin petang, saya dan Gilang bertemu. Saya yang membujuk Damara, Pak D. Saya yang membuat mereka bertemu. Maafkan saya, Pak D. Jadi ini akibat dari tindakan gegabah kalian. Bapak kecewa sekali, Damara. Saya menyesal, Pak D. Saya gagal melarang Gilang. Rul, jadi kamu pun tahu kenapa kamu biarkan mereka? Sudah saya ingatkan kala itu. Tetapi Gilang sepertinya dibutakan oleh rindu, Pak D. Rindu tidak bisa menjadi alasan. Pak, jangan salahkan Mas Irul. Bapak tidak menyalahkan siapapun, Damara. Menyalahkan tidak bisa mengubah keadaan. 2 hari sudah berlalu semenjak kepergian Gilang. Damara sungguh berat menerima kenyataan ini, menyesali dirinya amat dalam. Di saat yang bersamaan, ia juga berandai-andai membayangkan jika bagaimana tetap menolak ajakan Gilang dan menghiraukan rayuan Ririn. Mungkin saat ini sudah terpasang sebuah cincin di jari manisnya. Suara apa itu? Seperti suara motor Gilang. Tidak ada apapun di luar. Hah? Kenapa bisa jatuh? Duh Gusti, pertanda apa ini? Hari-hari telah berlalu. Peristiwa ganjil terus mendatangi Damara tak kian berkurang. Damara kerap mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Ketika sedang sendirian, di dapur, di kamar, di mana saja setiap kosong pikirnya. Damara, ada apa? Mengapa kamu berlarian malam-malam begini? Pak, sepertinya ada yang tidak beres, Pak. Kamu bicara apa? Bapak tidak mengerti. Tidak tahu mengapa, sepertinya akhir-akhir ini ada yang sedang usil pada saya, Pak. Siapa yang berani usil dengan anak Bapak?
Tidak tahu, Pak. Saya pernah mendengar motor Gilang depan rumah. Tadi pun saya seperti mendengar bisik-bisik di telinga. Itu hanya khayalanmu saja. Motor Gilang tidak dipakai lagi. Sudah hancur. Tapi, Pak... Berdoalah, nak. Mintalah perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Pak, saya sudah berdoa. Saya juga sudah meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Tapi masih saja dia masih usil dengan saya, Pak. Biar Tuhan yang membalas. Kamu tenang saja. Sudahlah, Pak. Bapak tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya sudah cukup lelah dengan ini semua. Siapapun kamu, tolong berhenti mengganggu saya. Semua gelap. Damara tak paham apa yang terjadi saat sekarang. Ia melihat depan belakang, mengitari apapun, tidak ada selain rumah di hadapannya. Tengkuk Damara seketika merinding hebat. Ia kesal bukan main, tatkala tersadar ini bukanlah dunianya. Bak terkunci dalam ilusi mimpi. Berhenti, tolong berhenti. Siapapun kamu, tolong berhenti. Gilang, kamukah itu Gilang? Saya tepati janji. Kita akan bersama. 107,7 Aksata Radio mengudara bersama. Sobat Aksa, kita barusan udah dengerin episode Menantang Pingit nih. Sedih ya, ternyata akhirnya mereka nggak bisa menikah karena kelakuan mereka sendiri. Tapi emang itu salah mereka sih yang ngelanggar tradisi, terus harus jadi nanggung akibatnya deh. Kalau kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, kalau kita ada di suatu daerah, kita harus ngikutin tradisinya. Bener yang dibilang Damara tadi, tradisi ada untuk dihormati. Sobat Aksa, bakal ada kisah apa lagi ya minggu depan? Jangan lupa dengerin kisah lainnya di Skema Sekisah Drama tiap hari Kamis jam 5 sore. Dinda Imelda pamit undur diri. Dadah! Sekisah Drama. Pengisi suara Gilang diperankan oleh Pandu Dunia, Damara diperankan oleh Banyu Larasati, Irul diperankan oleh Nina Resa Ramadan, Ririn diperankan oleh Agnes Berliana, Ayah Damara diperankan oleh Agus Yuniawan. Kerabat kerja, produser Preti Lesliana, asisten produser Miranda Diarni, unit manager Naila Jilan, sutradara Hikmal Rafli, asisten sutradara dan narator Iqbal Setam Pambudi, penulis naskah Anindya Elia, tim kreatif Maria Clarissa, Devina Aulia, dan Galuh Amenta, koordinator talent Naufal Hilmi, musik director Adventus Dimas dan Septantinos Adifa, tim sound effect Farhan Larda dan Rizky Ijulhaq, announcer Adinda Imelda, technical director Ikhwan Arif, visual Muhammad Iqbal, chief audio Muhammad Miftaudin, audio Muhammad Alif dan Arya Dharma, streamer Ahmad Ramadhani, audio mixing Kinanti Astani, runner Albertus Prakas. Terima kasih kepada dosen pembimbing Juhrofah Rizkia, Henry Sulistyo, dan Bambang Sabtono. Produksi 2023, Aksata Radio mengudara bersama. Skema Sekisah Drama. Aksata Radio